Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita berjumpa lagi dengan channel Abu Hikayah. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran online untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 SD. Sebelum belajar, silahkan disiapkan bukunya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama, namun jangan lupa tulis nama, nomor absen, dan asal sekolah kalian di kolom komentar ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar pelajaran 7, materi menerima kodok dan qadar. Yang akan kita pelajari adalah yang pertama, memahami makna kodok dan qadar. Yang kedua, contoh-contoh kodok dan qadar. Yang ketiga, hikmah beriman kepada kodok dan qadar. Memahami makna kodok dan qadar. Kodok dan qadar merupakan rukun Islam yang keenam. Seorang muslim wajib beriman kepada kodok dan qadar. Kodok dan qadar sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali dan tertulis di Lauhil Mahfuz. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl fi kitabim min qabli an nabra'aha inna zalika 'alallahi yashir. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis di dalam kitab atau Lauhil Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran surat Al-Hadid ayat 22. Qada adalah keputusan atau ketetapan terhadap sesuatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi makhluknya, dan kita sebagai manusia tidak mampu untuk merubahnya. Contoh, matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Kita sebagai manusia tidak mungkin membalikkan terbit dari barat dan terbenam di timur. Itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang kedua, kematian pasti datang. Kita tidak mungkin memajukan waktu kematian ataupun memundurkan waktu kematian. Kita tidak tahu kapan kita mati, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Yang ketiga, bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya. Kita tidak mungkin memindahkan jalur perputaran bumi ke planet lain. Itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini semua ketentuan-ketentuan ini adalah qadha, yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya, dan kita sebagai manusia tidak mampu untuk merubahnya. Selanjutnya adalah qadar atau takdir, adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Jadi, segala sesuatu yang sudah terjadi itu disebut dengan qadar atau takdir. Ingat teman-teman, segala sesuatu yang sudah terjadi itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya,
Menjadi juara lomba pidato merupakan takdir Maryam yang sudah berlatih dengan keras. Karena Maryam sudah berlatih pidato dengan keras, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan Maryam sebagai juara lomba pidato. Contoh yang kedua, meskipun sudah berusaha, namun Ahmad tetap tidak menjadi juara kelas. Nah, beda dengan Maryam, kali ini Ahmad walaupun sudah belajar dengan rajin, dengan giat, namun Ahmad ditakdirkan untuk tidak juara kelas. Maka tugas kita sebagai manusia adalah berikhtiar dan berdoa. Untuk hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau disebut dengan bertawakal. Apapun hasilnya, pastilah itu takdir yang terbaik bagi kita semuanya. Apakah teman-teman sudah paham tentang qada dan qadar? Selanjutnya, kita akan membahas hikmah beriman kepada qada dan qadar. Hikmah beriman kepada qada. Seseorang yang beriman kepada qada akan bersikap dan berperilaku antara lain sebagai berikut. 1. Datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. Yang kedua, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif. Yang ketiga, menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua. Yang terakhir atau yang keempat, tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Itu adalah hikmah beriman kepada qada. Selanjutnya, hikmah beriman kepada qadar. Setelah memahami makna dan tahu contoh qadar, kamu bertambah yakin tentang karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah kita simak hikmah qadar berikut ini. Seseorang yang beriman kepada qadar akan bersikap dan berperilaku antara lain sebagai berikut. 1. Menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Yang kedua, memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas, misalnya mengerjakan PR sendiri. Yang terakhir atau yang ketiga, giat dan disiplin dalam belajar, misalnya sebelum berangkat tidur harus belajar terlebih dahulu. Itu adalah contoh hikmah beriman kepada qadarullah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita masuk dalam rangkuman pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah qada adalah keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya yang tidak dapat diubah. Yang kedua, qadar adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya yang bisa diubah. Bisa diubah ini dengan cara kita mengusahakan dengan lebih baik lagi. Jika ingin cerdas, maka kita harus berusaha dengan belajar lebih giat lagi. Jika ingin memenangkan suatu perlombaan, maka kita harus berusaha dengan berlatih lebih keras lagi. Yang ketiga, beriman kepada qada menyebabkan kita terdorong berusaha dan menerima hasil usaha dengan lapang dada. Yang keempat, beriman kepada qadar menyebabkan kita berperilaku percaya diri, sportif, atau mengakui kelebihan orang lain yang berusaha atau berikhtiar. Sekarang kita masuk kegiatan Ayo Berlatih. Isilah ruang yang kosong dengan kata-kata dalam kalimat di bawah ini. Nomor 1. Lahir sebagai laki-laki atau perempuan termasuk dalam titik-titik. Nomor 2. Dalam suatu pertandingan olahraga, seseorang harus siap menang dan menerima titik-titik. Nomor 3. Berusaha menjadi juara kelas termasuk dalam titik-titik. Nomor 4. Berusaha menjadi orang sukses termasuk dalam titik-titik. Nomor 5. Sikap waspada adalah hikmah beriman kepada titik-titik. Nah, soal ini bisa kalian lihat di buku agama kalian halaman 73. Nah, berikut adalah jawabannya.
Nomor 1. Lahir sebagai laki-laki atau perempuan termasuk dalam qada. Kita tidak mampu merubah kita lahir dari mana, lahir berjenis kelamin apa, kita tidak mampu merubah karena itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2. Dalam suatu pertandingan olahraga, seseorang harus siap menang dan menerima 2. Kekalahan. Nah, setelah kita berusaha dalam perlombaan, apapun hasilnya, menang ataupun kalah, itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menerimanya karena dari setiap takdir Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmahnya. Nomor 3, berusaha menjadi juara kelas termasuk dalam hikmah beriman kepada qadar. Nomor 4, berusaha menjadi orang sukses termasuk dalam hikmah beriman kepada qadar. Qadar atau takdir bisa diusahakan dengan berusaha lebih keras atau lebih giat lagi, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik dari usaha dan doa-doa kita. Nomor 5, sikap waspada adalah hikmah beriman kepada qadar. Nah, dengan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, kita mewaspadai diri kita terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita berusaha lebih baik lagi sehingga mendapatkan hasil yang baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sebelum kita tutup, mari kita baca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.